Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sangat bersyukur jika hari ini kita boleh bersama dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili Minahasa. Dalam memaknai akan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus mencari Tuhan. Karena tanpa Dia kita tidak mampu berbuat apapun di dunia ini. Kita sungguh percaya bahwa hari ini akan menjadi bagian berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir akan hari ini dan hari esok. Karena janji Tuhan bahwa Dia menjamin hidup saya dan saudara sampai selamanya. Satu pujian yang memberkati kita saat ini, pujian El Shaddai ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita di setiap musim dan waktu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara, Allah mengatakan jangan khawatir, karena hidupmu dijamin oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa atas kehidupan yang harus kamu jalani di dunia ini. Sekalipun rasanya berat dan bagimu tidak mampu untuk menjalaninya, tetapi kita harus ingat bahwa Dia Tuhan yang selalu hadir, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini, sekalipun banyak melewati berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Janji Tuhan ya dan amin selalu memberkati kita, sehingga Dia katakan janganlah kamu khawatir. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita dalam renungan harian. Untuk kesempatan kali ini firman Tuhan kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai 11 dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tapi sebelum baca firman, mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami agar setiap tulisan-tulisan dalam Alkitab yang hendak kami baca ini menolong kami untuk semakin mengerti apa yang Kau inginkan. Jadikan kami tidak hanya sekedar pendengar firman, tapi juga pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudaraku, betapa bahagianya kita kalau kemudian pekerjaan kita diapresiasi. Betapa bahagianya kita kalau apa yang kita kerjakan lalu kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, kebahagiaan kita juga ketika kita memberitakan Injil adalah ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Apalah arti jika kita mau menyampaikan firman lalu tidak menimbulkan pengertian dari orang yang mendengarnya. Dalam bacaan Alkitab ini, saudaraku, peristiwa Pentakosta mengumpulkan orang-orang banyak di Yerusalem. Dari latar belakang suku, mereka hadir di sana. Dan ketika Roh Kudus turun kepada para murid, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Bahwa bahasa yang mereka sampaikan bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Bahasa yang berisi tentang cerita-cerita atau perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Dan ini yang melahirkan iman. Bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan karena orang-orang yang hadir pada saat itu mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Di peristiwa Pentakosta itulah terjadi panen yang luar biasa. Kita menyaksikan dari orang percaya komunitas kecil, kira-kira 120 orang seperti catatan Kisah Rasul pasal 1. Dalam khotbah Petrus selanjutnya kita melihat ada 3.000 orang yang bertobat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang memakai kata dan bahasa sehingga pada akhirnya orang yang mendengarnya bisa mengerti dan bertobat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengaruniakan kepada kita akal budi. Allah mengaruniakan kita karunia. Allah mengaruniakan mulut kita untuk kemudian menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat luar biasa. Dan betapa bahagia kita ketika kita menyampaikan firman, ada orang yang percaya. Tetapi juga tentu betapa bahagianya kita ketika orang yang menerima itu mau bertobat dan mau ikut Tuhan. Sekarang saudara, bersediakah kita menggunakan segala karunia yang Tuhan anugerahkan pada kita di hari ini untuk jadi alat pewartaan. Sehingga dimanapun kita pergi dan berada, orang bisa melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Jadikan hidupmu jadi alat di tangan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kehadiran kami bisa jadi berkat. Melalui kehadiran kami orang bisa mengenal Tuhan. Melalui kehadiran kami nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami memanfaatkan setiap kesempatan, setiap detik untuk menceritakan tentang Tuhan. Sehingga begitu banyak orang
akan juga mau ikut Tuhan dan percaya serta bertobat. Terpujilah Engkau Tuhan, dan mampukan kami di hari ini untuk jadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.